Eh, Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14. Ini merupakan kehormatan dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar bersedia menempatkan waktu. Namun sebelum diseminasi budaya positif dimulai, maka baiknya kita mendengarkan beberapa arahan dan mungkin saran-saran sekaligus pembuka kegiatan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Ibu Waksek Kurikulum, Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cikampek, yang kali ini diwakili oleh saya karena beliau berhalangan hadir. Ada kegiatan rapor FKKS selama 2 hari berturut-turut dari kemarin. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kali ini ketiga-tiganya ya ada keperluan, ya diantaranya yang berikut sedang melaksanakan pendampingan kegiatan penyuluhan anti kanker. Bapak Iin juga sama yang sedang koneksikan di lapangan, kecuali Pak Adi. Bapak Ibu sedang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan semua keluarga kita di sini yang sedang sakit diberikan kesehatan dan semua oleh Allah SWT. Yang terhormat Bapak Ibu guru, rekan-rekan seperjuangan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, guru-guru hebat SMA Negeri 2 Cikampek, dan tak lupa rekan saya yang kali ini akan memaparkan materinya berkaitan dengan budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4, ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Dik Trianwar MPD. Terima kasih atas apresiasi dan waktunya untuk mendiseminasikan hasil dari apa yang sudah didapat selama masa pendidikan di pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita terima curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan keluarganya yang setia mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini tentu saja saya berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan materi yang akan disampaikan ini bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu karena berkaitan dengan pencapaian tujuan akhir, ya tujuan akhir atau tujuan pendidikan kita arahnya adalah mutu lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif yang nanti akan disampaikan ini mengarah kepada tujuan itu, ya profil pelajar Pancasila, dengan salah satunya dikuatkan melalui budaya positif. Selain itu, Bapak Ibu, yang berikutnya juga mungkin dalam pelaksanaannya, ya dalam pelaksanaannya penerapan budaya-budaya positif ini tentu diperlukan tidak hanya pembiasaan yang berulang, tapi juga dikuatkan dengan sistem. Nah, sistem ini yang kebijakan yang jadikan yang menjadi institusionalisasi melalui kebijakan, gitu. Sehingga
budaya positif tadi yang dibiasakan kemudian ditopang dengan sistem atau kebijakan yang disepakati. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, tidak mungkin bisa tercapai ya budaya positif menjadi budaya sekolah ini tidak hanya dengan sistem saja, tapi juga dengan keteladanan Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Betul, kiranya gitu ya, budaya positif ini bagus menopang menjadi budaya sekolah, tapi ditopang dengan sistem dan keteladanan kita sebagai guru ya, anak guru di dan ditiru. Dan kita sama-sama keteladanan yang kita munculkan dalam setiap diri kita semua, tidak hanya untuk mengontrol diri sendiri, tapi juga bisa menjadi panutan buat yang lain. Yang kita sama-sama Bapak Ibu untuk maju ya ke arah tujuan akhir kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian barangkali yang ingin disampaikan oleh saya. Nah, untuk kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang bersama Bapak Dik Trianwar FPD saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dik hari ini memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak hanya untuk Bapak Dik sendiri sebagai CGP, tapi juga kepada kita semua yang ada di sini dan kepada anak-anak kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas sambutannya dan sekaligus pembukanya. Mudah-mudahan pertemuan saat ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk kita semua, dan terutama untuk sekolah dan murid kita. Baik, sedikit saya undur diri ya, karena saya harus kondisikan di istilah. Siap. Ya, terima kasih Bapak saya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Sebelum dimulai, kita sepakati dulu Bapak Ibu, mohon izin. Di sini saya tidak bermaksud mengajari sama sekali. Saya sedang ditugaskan untuk melakukan aksi nyata melalui teknik inseminasi kepada rekan-rekan di sekolah maupun dari baik sekolah sendiri ataupun sekolah lain yang ini pada praktik pendidikan. Mungkin konsep kita akan lebih banyak berdiskusinya, lebih banyak berbagi pengalamannya, karena di sini pun saya sedang belajar, sehingga kami pun terutama saya perlu juga belajar dari beberapa pengalaman Bapak Ibu pada saat di kelas untuk menguatkan keilmuan yang sedang saya usahakan. Mari kita sepakati dulu Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dengan berdoa. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan Bismillah. Yang kedua, menyampaikan pendapat atau pertanyaan itu dipersilakan, atau ada tambahannya, ataukah mungkin langsung saja menyampaikan, atau ada sesi tertentu, atau saya kasih mic untuk menyampaikan pendapat. Langsung saja ya, karena mungkin diskusi. Yang ketiga adalah menyimak jika orang lain menyampaikan pendapat. Bapak Ibu sepakat? Dipersilakan Bapak Ibu makan dan minum selama kegiatan berlangsung. Sangat semangat. Terakhir dalam tutup dengan doa. Kalau kita protes. Jadi nanti videonya masuk.
simulasi atau di ini Bapak Ibu, ini saya coba dipraktikkan di sini. Ini ada semacam skripsi pembukaan dulu. Ada pertanyaan di TikTok juga ramai sebenarnya. Ada pertanyaan, jika saya akan keliling dunia, saya akan keliling dunia. Pada hari Senin saya pergi ke Denmark. Pada hari Selasa saya pergi ke Uruguay. Pada hari Rabu kira-kira saya pergi kemana? Bapak Ibu? India. Salah. Kita. Saya akan berkeliling dunia. Hari Senin saya pergi ke Denmark. Hari Selasa saya pergi ke Uruguay. Maka hari Rabu saya pergi ke Nigeria. Betul. Oke. Oke, saya kasih yang kedua. Saya akan keliling Indonesia. Jadi Indonesia. Hari pertama saya pergi ke Indramayu. Hari kedua saya pergi ke NTT. Hari ketiga saya pergi ke mana kira-kira? Depok. Oke, saya kalau melihat saya dapat gitu. Satu berbagi aja ya. Lunya dari mana Pak? Dari pergi kemana itu? Dari dunia DUN ya. Jadi Indonesia IND. pergi ke Depok. Huruf kapital atau huruf depannya Indonesia. Bisa yang penting huruf depannya adalah N misalnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, itu kemarin juga saya sampai bingung, tapi itu lumayan ternyata melatih konsentrasi atau fokus. Menyesuaikan. Baik, di sisa ini ada kita akan 60 menit, tadi sudah digunakan 10 menit, ada sekitar 50 menit lagi, ada 6 hal yang mungkin kita akan diskusikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah juga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah di tahun kemarin dengan Mawasif. Mudah-mudahan tahun ini sebagai penyegarannya agar memperkuat yang sudah Bapak Ibu terima. Sebelum dimulai, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya juga, atau mungkin rekan-rekan di sini sedang mendaftarkan CGP di angkatan ini adalah laki-laki terganteng di Gerji. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini itu sebenarnya awalnya sekali masih bingung tujuannya untuk apa, selain satu nyari ilmu aja deh gitu. Ternyata di sana ada peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nah, oleh karena itu saya akhirnya bertujuan ke sana. Peran itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi 5 ini adalah peran yang harus dimiliki atau yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, guru penggerak itu naon sih? Terus saya jadi naon sih? Nah, ini hanya 5 ini saja yang yang disampaikan bahwa tugasnya yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran utamanya di dalam kelas, yang kedua menjadi coach bagi guru lain jika memang memerlukan, yang ketiga mendorong kolaborasi bahwa kita bersama-sama bekerja untuk membangun pendidikan, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid di mana kita berharap murid mau memimpin dirinya sendiri untuk belajar, yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Praktisi di sini adalah praktisi pendidikan. Nah, ini akhirnya menjadi target saya untuk membenahi diri. Banyak yang kurangnya, banyak yang punya, sehingga saya kira 5 ini menjadi target utama sambil saya menimba ilmu di program guru penggerak. Baik, sebelum ke yang pertama tadi, paradigma belajar. Mungkin saya mau membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman di kelasnya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana gambaran belajar murid Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar saat ini gambarannya. Jadi boleh seperti apa kira-kira Bu Abida boleh menggambarkan
gambarkan sehingga kita membayangkan seperti apa sih siswa kita? Yang pertama ya, bagaimana gambaran belajar murid yang Bapak Ibu ada saat ini. Kalau yang untuk berdasarkan pengalaman saya mah, untuk gambaran belajar murid yang saya ada sejauh ini ada sisi negatif sama positifnya. Kalau positifnya itu alhamdulillah sebagian besar siswa-siswi kita itu memiliki akhlak yang baik dan sopan santun juga, walaupun ada beberapa yang agak-agak selenian gitu. Terus kalau yang itunya, yang negatifnya itu sebagian besar masih banyak yang kurang memiliki kurang berani gitu untuk mengutarakan pendapatnya. Seperti itu mungkin ya untuk yang pertama, pertanyaan pertama. Dari segi sikapnya mungkin tidak ada yang Ya, kalau dari segi sikap mah baik-baik semua sejauh ini. betul. Ya. Terima kasih Bu Afrida, boleh berbagi pengalamannya menurut Ibu Yusa. Terima kasih Pak Didik. Gambaran belajar murid yang saya ajar, kebetulan saya mengajar di kelas 10, dan anak-anak kan di SMA Indonesia kami ini diperbolehkan membawa gadgetnya. Gadget ya. Nah, Ya. penggunaan gadgetnya itu belum sebijaksana yang harus dilakukan. Jadi kita butuh sebagai guru, kita butuh untuk memantau pembelajaran menggunakan teknologinya. Kemudian udah ya gitu ya. Terus untuk sikap masih ada beberapa siswa yang mungkin harus banyak kita perhatikan, karena dari siswa itu tersendiri berbeda latar belakangnya, sehingga sikapnya masih ada yang perlu kita dampingi lebih optimal. Oke. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua. Dari yang Bu Afrida dan Bu Yusma sampaikan, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, apakah jika pertanyaannya dilanjut, apakah murid Bapak Ibu yang tadi digambarkan itu adalah murid yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki? Misalkan dengan tadi gadget, dia sering menyampaikan di sosial media hal-hal yang kurang baik. Apakah itu memang keinginan dia sendiri, atau mungkin itu akibat sesuatu gitu? Apakah mereka juga ingin, sebenarnya saya ingin jadi anak soleh, sebenarnya saya ingin, ada nggak kira-kira menurut Bapak Ibu anak tersebut juga punya keinginan kok gitu? Menurut Bu Hafsah gimana kira-kira? Terima kasih Mr. Didik. Ya. Ya, saya juga mengajar di kelas 10 untuk tahun ini, dan kebetulan 1 bulan terakhir ini kegiatan di kelas 10 itu adalah kegiatan P5. Kebetulan karena wali kelas di kelas 10 sebelumnya jadwal bertemunya itu hanya 1 kali 1 minggu selama 3 jam. Nah, sebelumnya yang saya kenal anak itu ya yang itu aja. Nah, semenjak adanya P5 ini 1 bulan saya menemani anak-anak, ya ternyata yang tadinya saya pikir anak ini males, yang maunya diem aja, yang aktif itu aja, tapi ternyata dengan adanya film ini kelihatan anak itu ternyata bisa lebih maju, bisa lebih berkembang ketika kita terutama sebagai wali kelas ikut mendorong seperti halnya kalau saya dipikir kata Mister Diki tadi, saya juga pengen jadi anak soleh ya, karena 1 bulan ini saya mendampingi kebetulan setiap azan, yaitu kita sebagai wali kelas ini sudah azan, ayo sholat ibadah itu khusus untuk laki-laki, silakan ke masjid. Terus yang namanya anak baru kelas 10 ya, kadang kita juga memantau lewat WhatsApp, tapi ketika kita tidak dampingi, kadang berbaur dengan kelas lain, nongkrong di mana, ya mumpung masih kelas 10, dan alhamdulillah dengan adanya terima ini mungkin kita sebagai wali kelas, saya pribadi lebih mendekatkan kepada kepribadian anak-anak biar lebih semangat sekolah.
karena jujur 2 siswa di kelas saya itu ada yang 1 sudah keluar dengan alasan ya tidak mau sekolah, maunya ngambil paket C. Nah yang tadinya 1 ini ikut-ikutan, tetapi dengan adanya P5 ini jadi yang tadi niatnya dia katanya ini ikut keluar, akhirnya masuk. Terus pada saat presentasi lebih maksudnya dia suka ikut maju, ikut presentasi, lebih terlibat lagi. Kalau harapannya ya saya juga pengen punya anak didik yang solid, setidaknya mereka tidak terbawa arus yang sekarang. Apalagi kan kata Bu Yusma tadi penggunaan handphone. Kalau seumpama ya tahu sendiri kan ya handphone kayak gimana. Ya itu aja sih Mister, saya pengennya juga punya anak didik. Bagaimana saya mendidik mereka, menggantikan orang tua mereka selama mereka di sekolah. Baik, Ya, alhamdulillah. Mungkin pernyataannya bisa terwakili bahwa sebenarnya harapan siswa sendiri pun ingin jadi anak baik. Harapan siswa sendiri pun ingin menjadi anak yang rajin. Cuma entah apa nih yang membuat mereka terhalang. Mungkin ketika saya tanya, mungkin ketika Bapak Ibu tanya juga ke siswa terlambat, mau kamu terlambat atau tidak, sebenarnya dalam hatinya maunya mungkin tidak, pengennya mah datang pagi. Cuman karena keadaan sesuatu faktor tertentu itu yang belum kita ketahui, mungkin sehingga terlambat bahkan terulang. Nah, itu mungkin pembuka dulu Bapak Ibu, di mana saya di sini ingin menyampaikan apa yang telah tersampaikan melalui modul ini, modul yang pertama, garis besarnya tentang perubahan paradigma belajar. Saya berangkat dari apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat yang seperti apa? Kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu mereka yang ada di Cikampek dengan kultur dan budayanya. Mereka juga terbawa arus kodrat zamannya, yaitu arus globalisasi. Tidak mungkin handphone lepas sebelum tidur rata-rata, sehingga mau tidak mau kita lah yang harus di posisi mengetahui siswa itu seperti itu. Makanya menuntun kodrat anak tersebut lah tujuan pendidik itu. Ini dinyatakan Ki Hajar Dewantara tahun 1920-an yang baru saya tidak salah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dia, anaknya sih mau jadi anak soleh, anaknya sih mau jadi anak rajin, cuma banyak faktor. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang tadi pegang gadget agar lakunya baik, maka kita harus memberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan gadget yang baik. Nah, yang kodrat yang seperti apa sih bayangannya? Ini ada tiga, sebenarnya ada 3 konsep teori yang disampaikan melalui buku Ki Hajar Dewantara. Saya ambil satu, yaitu convergent teori, di mana anak itu dilahirkan umpama selai kertas yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan namun masih tipis. Mungkin ada yang pernah menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan bagaikan kertas yang masih kosong, kita yang menulisnya. Nah, itu teori egosentris. Ada lagi teori yang sudah ada takdirnya, mau gimana pun juga ini tidak bisa diganggu-gugat, nasibnya memang seperti ini, jadi tulisannya sudah ada semua. Tapi ini yang ketiga, ini adalah yang didorong oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu convergent teori, bahwa anak itu dilahirkan sudah ada garis-garisnya, cuma masih tipis kok, masih tipis. Nah, tugas kita melalui pendidikan itu wajib menebalkan. Menebalkannya yang mana? Tentu saja tulisan yang berisi baik agar nampak budi pekerti yang baik. Ditebalkan terus sehingga budi pekerti yang tidak baik semakin tipis, bahkan terkesan hilang, sehingga karakter itu. Nah, bagaimana cara seperti itu? Salah satunya itu dia melalui teladan seperti yang disampaikan Ibu Siti. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dirangkum kira-kira seperti ini. Yang pertama ada sistem among, jadi kita mengajar itu tidak memaksa tapi menuntun. Nah, itu dia Bu, ketika anaknya temannya keluar gitu kan ya, terus sekarang alhamdulillah jadi bahkan mau presentasi,
Mungkin ibu menurut saya ibu berhasil menuntut keinginan anak tersebut. Jadi ketika dia ragu, masih 50-50, datang ke sini, tadinya mau keluar, ada pendekatan dan lain sebagainya, sampai akhirnya oke lah, saya bisa kok, saya presentasi bisa kok, saya bisa kok kerjasama, sampai ada keyakinan itu, akhirnya anak tersebut mampu bertahan dan sampai tampil untuk presentasi. Ada produk alam dan produk teman yang mesti diperhatikan menurut filosofi Jajar Dewantara. Ada trikon kayak tadi, pembimbing, konsentris dan konsentris. Ada pusat pendidikan yaitu lingkungan, sekolah dan murid. Berhamba pada anak ini bahkan sampai hari ini pun masih perdebatan tentang redaksi ini. Cuma dari kami termasuk PP sendiri, pengajar praktik Ibu Susi dan Pak Sujianto, kita tidak perlu mendebatkan karena ini udah redaksi, tapi kita tahu bahwa yang dimaksud berhamba kepada anak itu mengayomi anak-anak yang tadi berdasarnya adalah menuntut. Selanjutnya ada budi pekerti yang harus kita perhatikan, tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga keterampilan, tapi juga akhlaknya juga. Nah ini pada anak itu adalah bermain. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin bisa membandingkan di kelas, ada yang mengajar biasa, ada yang mengajar dengan games, biasanya lebih ramai dengan games. Dan terakhir ada trilogi kepemimpinan, Ignacio Mutulodo, yang keduanya apa ya? Ignacio Mangunarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah mendorong, di belakang di tengah benar sedikit di belakang. Aduh, terima kasih Bapak yang mengingatkan. Oke, nah itu dia makanya ketika kita ingin anak seperti apa, otomatis kan ada tugas yang kita hadapi sebagai guru. Mungkin bisa berbagi Bapak Rosid, mulai dari Bapak Rosid ada pertanyaan nih, kita berbagi Pak. Mendisiplinkan murid adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Apakah Pak Rosid setuju atau tidak, atau bagaimana menurut Bapak kira-kira? Terima kasih Pak Mister. Berkenaan dengan pertanyaan yang pertama, mendisiplinkan murid adalah bagian yang paling matang dari pekerjaan. Jadi ini sebenarnya adalah penghalusan kata dari sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Ya, karena mendisiplinkan murid itu kan pastinya sesuatu yang tidak mudah, sehingga dibilang kata menantang sih. Kenapa menantang? Karena ini adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan, dan kita juga harus kreatif mungkin untuk melakukan proses seperti itu. Jadi banyak hal yang saya pikir bisa kita lakukan. Karena ini menantang, tentu tantangannya adalah bukan hanya bagaimana kita mendisiplinkan murid, tapi juga tentu harus dimulai dengan bagaimana mendisiplinkan bapak dan ibu. Saya pikir itu yang paling susah dalam pemahaman kita. Tentu semua setuju bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Dulu saya punya teman guru yang datang sangat rajin, jam 6:30 sudah ada di ruang guru. Kita rawat bel, langsung pergi ke kelas. Sebelum bel belum keluar dari kelas, tapi mana ya orangnya ya? Sekarang masih Sampai balik di depan kelas itu ya Pak? Ya, masih ada, tapi sudah berkurang sedikit, sudah bergeser. Tapi memang ya betul, memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi itulah bagian yang paling sulitnya, yang paling susahnya. Jadi ketika kita disiplin, seperti teman saya tadi, jadi akan mudah mendisiplinkan muridnya. Datang telat minus coret, nah, itu kan akan mudah jika memang bapak dan ibu dan kitanya adalah sudah melakukan proses disiplin itu, dan itu menjadi
menjadi sebuah habit. Kalau belum habit ya susah juga gitu ya. Itu mungkin berkenaan dengan pertanyaan nomor 1. Nomor 2-nya Pak Taufik mungkin ada ide Pak. Tadi dia aja tak kira-kira legislatif itu gimana? Ya, terima kasih Pak dan Siap. pertanyaan kedua berbagi ide Bapak Ibu bagaimana cara mendisiplinkan murid. Ya mungkin ya banyak cara mendisiplinkan murid. Boleh Pak, itu direkam mudah-mudahan jadi ini saya apa namanya cara saya belajar nanti di Artinya gini, tadi kan ada kesepakatan ya, mungkin kalau misalkan kita di awal sudah sepakat. atau kita kesepakatan dengan anak, misalkan jika kamu terlambat, konsekuensinya mau apa? Misalkan bisa seperti itu. Jadi kalau seperti itu mungkin tidak ada efek positif atau maksudnya negatifnya ya, negatifnya kan. Karena sudah disepakati. Iya, kalau sudah terjadi kesepakatan antara guru dan peserta didik seperti itu. Kalau misalkan kalau kamu terlambat, saya akan gini-gini, mungkin nanti akan berdampak negatif. Contohnya gini, kalau kamu terlambat, saya akan menghukum kamu menyanyi lagu Sunda, misalkan kebetulan saya akan mengajar lagu Sunda, atau Jadi takut ya anak yang marah. iya, jadi saya kasih opsi aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau bahasa Sunda nama tambahannya, jadi timbang disita itu doang misalkan ya. Jadi ya mungkin kita juga akan meningkatkan lagi gitu ya si tentang disiplinnya itu gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik idenya. Pak Agus mungkin, nah ini dari soalnya Pak Agus kan senior saya juga. Oke, terima kasih Pak Taufik, itu menurut saya bermanfaat sekali. Saya rekamnya ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua. Betul, saya setuju Pak Rosid memang dari itu ya. Saya cerita dikit. Saya belum pernah ngomong, mungkin ini untuk pertama kalinya. Oh iya boleh Pak Dek. Makasih Bu. Mendisiplinkan murid itu bagian yang menantang. Langsung ke yang kedua boleh Pak? Ya, pertama pengalaman Pak Rosid tadi udah terjawab semua itu. Jadi terbentuk dari gurunya dulu. Jadi kalau untuk mendisiplinkan murid itu kitanya dulu Pak. Jadi contoh dulu. Kitanya yang jadi teladan. Iya kan di situ ada di CGP ada. Iya. Jadi entrepreneur dulu kita baik enggak gitu. Jadi kita benar enggak sih dari guru itu model. Nah, jadi model untuk siswa. Satu itu. Yang kedua kita punya patokan untuk nilai terhadap siswa. Mau dibawa kemana ini? Itu tujuan. Nah, tujuannya itu. Oke. Nilainya kita kalau Pak Adel itu ada patokan nilai. Saya absen dihitung berapa persen, misalkan 16 pertemuan, saya punten nilainya sekian, itu patokan. Itu pun sendiri saya Pak. Itu pengalaman. Jadi anak itu termotivasi. Kalau anak satu hilang karena saya, dia tidak ada nilainya. Itu pengalaman itu ada juga dulu. Itu jadi tanggung jawab. Jadi disiplin. Berarti di awal anak sudah tahu ya? Tahu, saya ajarkan semua. Mungkin sama ya dengan Pak Taufik bahwa antara guru dengan siswa itu ada kesepakatan. Iya, kesepakatan. Intinya ke situ sih kesepakatan harus ada kesepakatan. Intinya itulah ya. Sama dengan Pak juga, jadi harus ada kitanya sama. Ya. Kalau untuk mendisiplinkan. Yang kedua, ide itu memang harus ada kreatif. Tadi Pak Sosi sudah ada kreatif ya. Sini kreatif kita berjalan.
itu dulu harus ada kreatif terhadap anak. Ya, Itu contohnya dari Pak Ade menggunakan apa tujuannya itu anak jadi mensupport tanggung jawab lah istilahnya. Oke. Kita menjawab terhadap diri sendiri terhadap pembelajaran. Itu aja berarti. Siap, terima kasih. Nah, tambahan dari Pak Heru. Mendisiplinkan itu hanya memberi kesan buat saya, ya kenangan aja, saja. Yang positif Pak itu buat saya nggak ada artinya. Jadi kesan anak ya Pak Heru kayak begitu karakternya. Kata Pak Rodi, ini sekarang saya nggak pakai minus lagi, nggak pakai. Sekarang HP ya, anak kelas 2 nggak berani buka HP depan saya sekarang. Ada trik ya, nggak usah dibocorkan. Ayo, dapur. Kemarin saya mau masuk, anak murid saya lihat langsung HP mereka berkata, artinya simpen HP. Saya baru masuk, memang nggak ada yang pegang HP. Jadi sekarang ke awal kelas 2 saya ngajar masih main HP dan sebagainya, sekarang nggak ada yang berani buka HP. Kecuali silakan buka HP, baru buka HP. Ketika saya tidak memerintahkan, mereka nggak ada yang berani buka HP. Gimana caranya? Ya, orang kan punya cara sendiri-sendiri Pak. Betul. Jadi cara saya mungkin tidak tepat buat Pak Rosi. Yang pasti lo ketika saya ngajar nggak ada yang buka HP, aman buat saya. Itu aja. Ya rumusnya ensen aja dibuka setelah nanti gitu. Oh memang kalau udah ensen baru dibuka. Sudah meninggal baru terbuka. Ini makanya nanti mungkin Budi jam bilang gitu kan. Itu aja sih. Itu aja Pak. baik, Kemudian apa ya? Tambah udah sih kayaknya. masih banyak Pak. ada lagi masih kita membuat khasnya. Sebenarnya loncat sini loncat sana gitu ya. Kalau cara Pak Opi, Pak Ade lah kalau masih teoritis kan saya. Pelaksanaan. Ya itu kenapa Bapak Ibu saya tambahkan berbagi pengalaman gitu. Karena saya pun dan mungkin Pak Opik dan Pak Ade pun perlu juga pengalaman. Nah, saya ingat Pak Heru ketika datang ya betul Pak Rosid sampaikan itu sebelum jam 7 anak-anak itu yang terlambat itu di depan kelas di itu. Pak Herunya ya, saya kurang tahu seperti apa tapi sampai saya pernah mengajar setelah Pak Heru saya menanyakan hari Rabu kan pakai batik, kenapa pakai ini? Pakai dasi, kota Pak Heru, pakai dasi. Nama ada lengkap. Dan itu hanya hari Rabu aja Pak. Itu luar biasa Pak Heru. Itu kan guru. ya, saya kenal dengan guru yang batik berdasi. Nah, Ya. Kemudian nggak usah ditiru lah, karena saya juga tadi sudah membuka wawasan. Jadi hidup itu bukan hanya untuk saya dan murid, tapi juga buat keluarga. luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, itu banyak sekali ya pengalaman Bapak Ibu yang saya sendiri masih banyak meniru dari Pak Heru, Pak Rosid, Pak Adi bahkan dari teman-teman yang lain, terutama tadi yang disampaikan Pak Opik ataupun Pak Ade, itu memang lumayan berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu loh yang kita akan bahas bersama pada saat ini, di mana dalam budaya kita mungkin saya kurang paham betul budaya kita yang dimaksud, saya simpulkan di modul itu budaya timur mungkin ya. Makna disiplin seringkali dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada seseorang lain, kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Misalkan yang tadi, kalau tidak ini maka ini, kalau tidak itu maka itu. Kalau kamu sampai ini maka nanti dikasih apa? Di mana apa diajar Dewantara? Ada di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin buat sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya si anak itu datang tepat waktu itu bukan karena peraturan, tapi memang karena dia butuh. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Kalau dia tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Sehingga siswa kalau dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, kita yang mendisiplinkan melalui tata tertib, melalui peraturan, sehingga jadilah budaya seperti itu. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ini relate banget dengan apa yang sudah kita pernah lakukan. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks kemerdekaan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu, Bapak Ibu, ini yang saya pahami mudah-mudahan tidak salah. Merdeka itu afternya, bukan sekarangnya saja, tapi afternya juga. Banyak yang menyampaikan kan merdeka, bebas boleh belajar apa saja. Tapi menurut saya dari pernyataan ini justru kita yang membatasi banyak, menuntutlah, menjagalah, menebalkan ini, membiasakanlah. Kalau di sisi lain kelihatannya tidak merdeka, justru kesimpulannya kalau itu merdekanya kapan? Justru merdekanya nanti setelah mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak soleh maka banyak dipuji oleh masyarakat dan seterusnya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi self disiplin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dari buku ya kalau nggak salah cetakan 5. Nah, ini juga disampaikan di dalam modulnya, ada dari Diane Gosson, sahabatnya mungkin motivasi eksternal. Ada dua motivasi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Mungkin Bapak Ibu pernah menyampaikan, saya nanti dapat permen, dapat coklat, dapat nilai. Nah, mereka mau mengerjakan. Atau ayo datang tepat waktu, kalau tidak di pusat, kalau tidak diinin, kalau tidak dituin. Nah, mereka cenderung hanya menghindari sesuatu pada dasarnya. Beda dengan motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai-nilai, mereka memiliki nilainya itu. Bahwa terlambat itu adalah sesuatu yang memalukan jika anak yang rajin nih. Kalau kenapa sih gak datang terlambat? Ya pengen santai saja di sini, siap-siap. Jadi kalau belajar itu jadi sudah ready. Mister, saya pernah bertanya, saya lupa namanya kelas 12. Dia ready, Mister, kenapa sih gak datang siang atau terlambat kayak kenapa datangnya jam setengah 7? Ya biar santai aja, Mister. Nanti kan buka buku dulu, ngapain dulu. Malah kalau ada PR kan bisa ngerjain dulu. Nah itu adalah nilai yang diyakini oleh siswa tersebut, sehingga nilai itulah yang membuat anak tersebut datang jam setengah 7. Itu menurut kesimpulan saya. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu, mungkin saya akan menanyakan lagi, berbagi pengalaman lagi, berbagi ide Bapak Ibu. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal murid agar bisa self discipline? Nah, silakan. Kira-kira saya sih sepertinya dari Bu Eva Priyanti yang akan berkaitan dengan psikologi. Boleh? Self disiplin internal ini ya yang enak banget ya. Luar biasa. Ya, ini sebenarnya yang agak berat Pak dilakukan di sini ya, tuh karena self disiplin itu kan butuh kemandirian dan kesadaran gitu ya. Betul. Yang diinginkan sama kurikulum merdeka kan itu. Jadi self disiplin itu kan tadi saya teringat tadi ya ada lagi Hajar Dewantara bilang ya kita ya kalau tidak kita diberikan sistem kedisiplinan, kitalah yang harus mendisiplinkan diri sekeras-kerasnya. Nah, kalau kita mendisiplinkan diri sekeras-kerasnya itu kan
kalau kita punya tadi motivasi baik internal atau ekstrinsi yang kuat sehingga kita bisa mengatur jadwal kita sendiri, terus menguatkan diri kita dengan belajar, mengembangkan diri dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal agar bisa self disiplin, ya harus ditumbuhkan juga tadi hasrat dan gairah apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk bisa lebih hebat dan mengembangkan dirinya. Kesadaran itu harus dapat dulu gitu. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan tadi? Ini memang pertanyaannya saya juga bingung nih. Makanya saya bertanya kepada Bapak Ibu karena keterbatasan saya. Mungkin ada yang lagi, Bu Febri mau menyampaikan sesuatu? Barangkali ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman pribadi saja tidak apa-apa, Mister? Boleh, boleh. Saya termasuk orang yang takut untuk melebihi jam. Maksudnya, gitu lah. Lewat jam gitu ya? Iya. Jam 8 selesai, jam 8 udah harus di luar gitu ya? Iya. Kenapa seperti itu? Sama seperti datang tadi, Mister, betul. Sebenarnya anak itu butuh dijelaskan keuntungan dari disiplin itu seperti apa, bukan hanya aturannya saja. Tapi misal kita bercerita bahwa saya selalu datang sebelum jamnya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan datang ketika jamnya, nanti kamu akan terburu-buru, ujung-ujungnya akan capek gitu. Jadi kalau dari saya cari dulu keuntungannya seperti apa. Oh, kalau ada untuk diri saya keuntungannya, akan saya lakukan. Tadi sama seperti yang Mister katakan, bahwa ada anak kelas 12 yang datangnya selalu pagi karena dia ingin nyantai. Iya. Atau misalkan takut ada yang ketinggalan, atau takut ada yang dadakan. Itu ada waktu, spare waktu untuk mempersiapkan itu. Jadi saya selalu bercerita ke anak-anak bukan tentang aturannya, tapi tentang keuntungannya seperti apa kalau misalkan kamu disiplin atau datang lebih awal. Seperti ini. Luar biasa sekali, terima kasih. Luar biasa. Ini keuntungan dari apa yang dilakukan, yang dipilih ya, keuntungan yang dipilih. Nah itu menjadi, kita sepakat Bapak Ibu bahwa ya itulah nilainya. Nilai yang dia ingin ambil, nilai yang dia ingin pilih. Dengan alasan itu dia melakukan sesuatu. Nah, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa, saya nyari lagi halamannya, bukunya, modulnya saya lupa, tapi saya keburu coba. Tapi ini saya yakin di modul 1.4 nilai-nilai kebajikan akan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih termotivasi dari dalamnya. Jadi nilai-nilai itu keuntungannya seperti itu, membangun kesadaran seperti yang Pak Ferry disampaikan, maka seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti yang juga disampaikan, kenapa sih sepatu kita harus warna hitam? Kenapa sih rambut kita harus pendek dan seterusnya? Sehingga mereka itu melaksanakannya bukan karena peraturan, tapi memang karena seperti itulah nilai yang harus saya sampaikan. Nah, berbagi pengalaman saya lakukan ini di kelas PAD, kelas 12 IPA 6. Wah ya? Oh tahun kemarin kalau PAD ya? Oh iya, mungkin masih ingat. Dan ini wali kelas 10-nya Pak Agus. Oke, alhamdulillah ya ada semua wali kelasnya. Ini memang anak-anak ini seru. Lalu saya coba untuk menumbuhkan keyakinan kelas itu seperti apa sih yang mereka yakini, diawali dengan peraturan yang ada, lalu kondisi kelas saya dengan siswa, ngobrol dan sebagainya, sehingga muncul 4 statement yang ditulis bersama, yang nulis saya, tapi bersama-sama disetujui. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Jadi sudah disepakati dan diyakini kenapa datang tepat waktu itu menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Kalau tidak, nah ini masih
saya belajarnya di sini masih perlu belajar banyak. Alasan anak salah satunya adalah kenapa datang ke tempat waktu, kalau tidak tepat waktu nanti diminum sama mister. Oke, masih alasannya ketakutan gitu kan karena ini. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu hampir sama gitu. Di sini nilai yang yang nilai saya tumbuhkan yaitu adalah tanggung jawab dan kemandirian. Jadi tugas itu jangan tergantung dari temannya dan seterusnya, sehingga harus menyelesaikan tepat waktu. Berikutnya adalah belajar harus bahagia. Ini berangkatnya dari obrolan satu sama lain antar siswa, saya dengarkan saja. Jadi ada beberapa menurut kelas itu di kelasnya itu tegang. Emang enggak sih galak apa, enggak pernah marah atau enggak apa-apa gitu. Cuman kitanya aja tegang gitu karena belajar mungkin karena materi, mungkin karena guru kata saya gitu. Ya pokoknya nggak tahu tegang. Nah, saya tanya kalau misalkan belajarnya santai sama siapa, disebutkanlah beberapa guru. Kalau belajarnya tegang sama siapa, disebutkan beberapa guru. Nah, bagaimana kalau belajarnya yang santai ini? Ya dia pelajaran sering ini. Sering masuk, lebih mudah, lebih gampang kita ngobrolnya lebih enak. Nah, akhirnya dibuat statement belajar harus bahagia. Maka bagaimana cara membuat bahagia? Ada guru bisa ketemu senyum, masuk, kamu senyum mukanya, senyum. Coba sampai latihan dulu. Nah ini yang coba saya bantu untuk sehingga kenyamanan. Saya latihan dulu, saya baru masuk, gitu anak-anaknya senyum. Sambil ya latihan aja gitu kan. Ya mereka betul. Terakhir ini adalah problem yang sering muncul di antara kelas, katanya sesama teman harus saling menghargai dan tanggung jawab. Problem yang paling sering adalah kehilangan pulpen. Nah, ini permasalahan yang paling luar biasa. Sampai sekarang seminggu saya 2 kali mister. Aduh tahu siapa orang yang lumayan untuk membahas yang poin 4 ini. Ya udah kalau gitu sampai ada yang sempat kelontar bahasa yang kurang baik. Jangan akhirnya saya coba tanya apa nih sesama teman harusnya seperti apa? Iya harus saling menghargai dong, tanggung jawab kalau pinjam. Makanya ada kata tanggung jawab dari di sini, tanggung jawab kalau pinjam. Nah atas dasar itulah nilai saling menghargai dan tanggung jawab itu saya kumpulkan dalam kepedulian ini yang coba saya tumbuhkan di kelas 12 IPA 6. Nah, ketika pun keyakinan masih akan keyakinan sudah ada, sudah disepakati, apakah masih akan dilanggar Bapak Ibu? Kira-kira pasti akan dilanggar karena banyak faktor. Banyak faktornya apa misalkan kira-kira? Ada pengaruh dari lingkungan mungkin juga, datang tepat waktu pada saat pembahasan masih semangat, besoknya berubah lagi. Dan biasa seperti itu. Nah itu dia. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar ini yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia, di dalam diri kita semua. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan masalah kelima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ada siswa yang sering bolos, ada siswa yang sering datang terlambat. Saya contohkan misalkan di 3. Ada yang sering bolos, dia tidak mau masuk. Di rumahnya ternyata anak yang sangat dikekang oleh orang tuanya. Di rumahnya orang tuanya, dikekang sama orang tuanya, sehingga di sekolah dia mencari kebebasan. Maka kebebasan itulah membuat anak tersebut nggak mau di sini masuk kelas, masuk ini harus itu, ya akhirnya dia bolos nongkrong di kantin si ibu misalnya. Atau dia melakukan sesuatu itu karena kesenangan, atau penguasaan itu merasa paling jago, paling hebat sehingga dia berani membuli. Atau dia melakukan sesuatu karena kasih sayang ini yang sedang viral beberapa minggu kemarin, bahwa sampai ada mahasiswa yang bunuh diri dan seterusnya. Nah inilah yang kebutuhan ini yang sedang dibutuhkan oleh anak tersebut. Maka 5 dasar kebutuhan dasar manusia ini yang memang mesti kita, karena seluruh perilaku yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu. Ketika tidak mendapatkan itu, dia akan menuntut untuk mendapatkan itu. Nah, menuntutnya gimana caranya? Ya ini dia memberontak sampai akhirnya kita sebut melanggar peraturan atau melanggar keyakinan. Nah, Bapak Ibu,
sambil lihat-lihat sedikit ada 5. Kalau yang namanya ketika melanggar otomatis tidak mungkin kita diam saja, tapi pasti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu ya bisa marahi, bisa kasih tahu, bisa ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Berbagi saja Bapak Ibu, ya ada 5 karakter mungkin ya. Kalau di modul disebutnya 5 posisi kontrol ketika ada siswa atau murid yang melanggar. 1 sebagai penghukum, di mana nadanya suara tinggi, bahasa tubuh melotot dan dari menunjuk-nunjuk. Woi, mana? Saya pernah melakukannya. Berarti saya adalah penghukum. Atau Bapak Ibu pernah juga merasa menjadi pembuat merasa bersalah. Aduh, jangan cintalunya. Sehingga orang lain itu merasa tersentuh, si muridnya merasa tersentuh, merasa bersalah karena melakukan kesalahannya. Yang ketiga teman, dengan ada suara ramah, woi, kemana? Pulang kemari kita asuh. Yuk Pak, Bapak, kemari yuk. Itu biasanya dengan posisi sebagai teman atau pemantau. Nah ini yang biasa kalau saya bukan menilai ya, tapi saya contohkan Pak Adi. Saya contohkan Pak Adi, misalkan lagi di pinggir kelas atau apa, ada anak lewat pakai baju gitu, pakai sepatu apa? Oh, sepatunya bukan hitam, harusnya pakai apa? Hitam. Langgar. Nah itu adalah posisi pemantau. Dan terakhir adalah posisi manajer. Nada suara yang terus. Nah ini yang biasanya bentuknya konsultasi. Nah saya pun perlu banyak belajar dari tim BK, terutama Pak Priyadi, bagaimana cara bisa dekat tapi juga mengatur agar anak tersebut mau untuk menyadari kesalahannya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira? Atau pernah beberapanya? Mangga, kira-kira Pak Heru boleh berbagi? Oh, bagus. Pernah posisi mana Pak? Kalau saya poin keempat, Mister Pemantau. Oh ya. Contohnya dari segi untuk masalah baju, oke. Dari segi aktivitas, misalkan ada siswa dalam segi aktivitasnya yang tidak lengkap, misalkan ada pasti dari segi nama, pasti nggak ada namanya, terus ditambah tidak mungkin dong kita diam Pak. Dari segi nama, terus bajunya tidak sesuai juga, sepatunya juga sama. Mungkin banyak di antara anak-anak kita itu ya masih ada yang masih belum masalah dari segi kedisiplinannya masih kurang gitu. Oke, itu aja sih untuk siap. Berarti posisi Pak Agus adalah pemantau. Kurang pakai baju ya. Ya, arti paham gitu kan. Suaranya datar, tubuhnya yang formal. Rambut kamu berapa? Mungkin itu aja Mister. Baik, Poin keempat. Makasih. terima kasih Pak Agus. Pak Asep. Pak Asep. Pernah di posisi mana aja Pak Asep? Saya yakin Bapak Ibu guru. Kalau saya sih satu lumayan sering, kalau saya lumayan sering, mungkin karena emosi saya masih belum terjaga. Jadi marah-marah mulu gitu. Mungkin Pak Asep bisa sharing berbagi. Ya, terima kasih Pak Dipin. Mungkin untuk saya nomor 2 itu biasa yang sering dilakukan membuat merasa bersalah. Artinya dengan nada yang malas gitu ya, berusaha untuk merubah anak dari suatu pelanggaran. Artinya dengan bahasa tubuh juga Diajak ngobrol dengan cara supaya dia merasa gitu langsung, jadi menyerap secara batiniah gitu. Jadi kalau dengan misalnya ada suara tinggi
Ya artinya kan karakter ya, karakter. Ya kalau misal dengan cara mengembalikan kesalahannya, artinya mengembalikan ke anaknya, mungkin akan muncul kesadaran kan lebih dalam lah gitu. Gitu. Kayaknya Pak Akan bukan membuat merasa bersalah ya Pak. Menerima kayaknya, nah itu ya. Karena itu ada dialog, ada merasa, dan memang tujuannya tidak aku kan mendekati murid gitu. Tujuannya adalah agar membuat kesadaran murid gitu ketika dia melanggar. Ya bisa. Luar biasa sekali Pak. Bisa membuat merasa bersalah atau Manajernya ya. ya artinya kan saya kalau misalkan ada siswa atau masalah, artinya menggambalikan siswa itu supaya benar dia merasa gitu, apa yang dia lakukan itu salah. Mungkin dia ada bisa. Nah, ya terima kasih Pak Heru. Pak Heru merasa ya. Saya sambil memandang Pak Heru, kalau dipikir salah saya jadi menurut Pak Heru. Oke, nah itu ya supaya tujuannya siswa itu sadar akan apa yang dilanggarnya. Nah Bapak Ibu, terakhir ada segitiga restitusi. Nah itu dia memang tujuannya adalah anak itu sadar akan kesalahannya sehingga dia tidak mengulang lagi. Yang paling penting dia mau berubah untuk menjadi lebih baik. Mungkin saya tidak akan mempraktekkan Bapak Ibu. Saya membuat praktek, nonton saja Bapak Ibu. Di sini sudah ada video. Mari kita simak. Dan tadi yang seperti Pak Asep sampaikan, ada tujuannya adalah untuk membuat siswa lebih sadar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi progresif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu kan suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang hati yang perlu kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah
telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan-ringannya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, itu yang tadi disampaikan di sini. Jadi pada intinya segitiga restitusi itu mungkin kalau disampaikan ke tadi yang dibagikan oleh Pak Asep itu mungkin sudah menjalankan segitiga restitusi. Kita pun juga sudah bisa menjalankan segitiga restitusi. Tapi terjadi juga perbincangan di mana kalau anak yang tadi disampaikan tidak memiliki keyakinan, maka ini segitiga restitusi pun akan sulit disampaikan. Maka langkah-langkahnya memang perlu diperhatikan. Demikian Bapak Ibu apa yang kami pelajari, mudah-mudahan bermakna bagi saya sendiri dan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan membagikan link Padlet ke Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya. Nanti setelah ini saya tutup untuk refleksinya kegiatan hari ini seperti apa, ya. Pak Adi udah gini. Terima kasih. Sebesar-besarnya Bapak Ibu, saya sangat menghargai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa. Nggak pakai pantun. Belum bisa. Baca doanya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama saja Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin.